Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY, di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, sejahtera, dan bahagia. Dalam tayangan video ini, kita masih tetap melanjutkan tema panjang kita, menjadi lansia yang bahagia. Dan subtema yang ingin kita bicarakan bersama adalah lansia dalam kitab suci. Tujuan tema video ini adalah menggugah semangat para lansia yang biasanya lebih terbebani oleh depresi karena masa penuaan. Kita ingin mengajak mereka untuk melihat dengan positif bahwa hakikat kehidupan lansia itu sungguh mulia. Dia bukan lansia sia-sia yang tidak mempunyai peran dan martabat. Tetapi kitab suci memberi hormat yang sangat luar biasa. Ternyata masalah lansia ini sudah ada sejak zaman dahulu. Namun pandangan kitab suci sangat positif dan sangat membanggakan. Marilah kita melihat beberapa aspek dari kitab suci yang membicarakan tentang lansia itu. Akhirnya, selamat mengikuti tayangan ini dan terima kasih atas segala dukungan para subscriber atas tayangan video ini. Dan tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan selamat menikmati tayangan ini. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengutip beberapa perikopa dari ayat yang ada hubungannya dengan lansia, bahkan bisa menjadi dasar yang menguatkan refleksi spiritualitas lansia ini. Silakan Anda membuka kitab suci. Yang pertama adalah Kejadian 25 ayat 8. Di situ dikatakan bahwa Abraham meninggal pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umurnya. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Di sini mau mengingatkan bahwa dunia sekarang ini sudah kehilangan makna dan nilai hidup. Kematian juga sudah kehilangan nilai sakralnya. Kematian menjadi tabu dibicarakan, menakutkan, dan dihindari. Kebanyakan orang tidak meninggal di rumah sendiri, terpisah dari masyarakat mereka sendiri. Orang-orang melakukan segala sesuatu yang justru menjauhkan diri dari realitas. Akibatnya menjadi sedih, gelisah, dan takut. Inilah misteri dari kematian. Mereka merasa sepi ketika kematian mereka semakin dekat. Akan tetapi Putra Allah yang menjadi manusia membalikkan arti kematian. Dan dia mengembalikan maknanya. Ia membuka pintu pengharapan lebar-lebar
bagi mereka yang percaya kepadanya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Lihatlah Yohanes 11, 25-26. Kematian bukan penghukuman, bukan akhir dari hidup yang sia-sia, melainkan sebagai waktu pengharapan. Kita akan bertemu dari muka ke muka dengan Tuhan. Inilah pintu pembuka kehidupan kekal bersama Allah. Yang kedua, kita ambil Mazmur 71 ayat 1, tertulis, "Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali aku mendapat malu." Mazmur ini sangat indah dan merupakan salah satu dari banyak doa kaum lansia. Dalam doa itu lansia memberikan kesaksian tentang perasaan saleh yang dialami jiwa di hadirat Tuhan. Doa adalah sarana utama untuk memperoleh pengertian rohani tentang hidup yang khas bagi lansia. Doa adalah tugas pelayanan yang dapat dilaksanakan oleh kaum lansia demi kesejahteraan seluruh gereja dan dunia. Doa adalah kekuatan dan hidup kaum lansia. Dalam doa lansia bisa semakin mengandalkan kekuatan Allah dan kelemahannya kepada kehendak-Nya. Saya mengatakan semakin pasrah, sumarah, dan semeleh. Seorang berusia lanjut yang berbaring di tempat tidur dan hampir tak berkekuatan jasmani dapat menjadi seperti rahib pertapa yang berdoa terus-menerus. Dan dengan berdoa, ia dapat memeluk seluruh dunia. Bandingkan Santa Teresia kecil. Perjumpaan dengan Allah dalam doa membawa masuk ke dalam perjalanan sejarah. Daya kekuatan yang menyentuh hati membuatnya bertobat dan membaharui diri. Tobat inilah kunci dan inti dari keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Inilah yang dinantikan dan dirindukan Allah untuk semua manusia. Yang ketiga adalah Mazmur 90 ayat 12. Dikatakan, "Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana." Menurut Mazmur, salah satu karisma hidup panjang adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah anugerah Allah yang harus diterima oleh orang-orang lanjut usia dan mereka tetapkan sebagai tujuan hidup mereka. Hakikat kebijaksanaan adalah penemuan makna hidup mendalam dalam diri manusia dan penemuan tujuan transenden hidup manusia dalam Allah. Yang keempat adalah kitab Pengkhotbah bab 12 ayat 1. Dikatakan, "Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya." Mazmur 90 ayat 10 mengatakan, hidup kita berakhir dalam sekejap dan hidup kita tidak selalu enak dan mudah. Kitab suci mengingatkan kita semua
agar membuang ilusi-ilusi tentang masa hidup yang penuh kesukaran, keresahan, dan penderitaan. Arahkanlah hidupmu kepada Allah, karena Allah adalah tujuan perjalanan peziarahan kita. Terlebih bila kita tercekam rasa takut dan masa tua dialami sebagai cobaan yang berat. Masih banyak kutipan kitab suci bisa kita ambil sebagai kekuatan dasar. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, masih banyak kutipan yang bisa kita ambil dari kitab suci ini, saya tegaskan. Namun kita membatasi diri karena banyak hal yang berbicara tentang hal itu. Yang jelas pandangan kitab suci tentang lansia tidak ada yang negatif, bahkan merendahkan sebagai orang yang sia-sia dan tidak berguna, itu tidak. Tetapi yang mempunyai martabat yang mulia itu adalah lansia. Semoga ini menjadi sumber kekuatan kita, karena Tuhan menantikan kehadiran mereka kembali ke tanah airnya, ke rumah Bapa. Kita harus sadar bahwa semua orang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan anggota keluarganya sendiri. Sayangnya orang di zaman ini tidak lagi bersedia mengurus orang tuanya sendiri yang sudah lanjut usia. Mereka hanya dilihat sebagai beban, bukannya berkat. Kitab suci mengatakan kepada kita, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jika seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Surat Paulus 1 Timotius bab 5 ayat 3-4 dan 8. Saudara dan saudari yang terkasih, tidak semua orang tua yang sudah lanjut usia butuh diurus ataupun ingin terus-menerus tinggal di rumah anak-anaknya. Mereka mungkin lebih memilih tinggal di panti jompo, atau mereka mungkin saja masih bisa hidup mandiri. Terlepas apapun pilihannya, kita tetap bertanggung jawab atas orang tua kita. Jangan biarkan hal-hal duniawi membuat kita melupakan hal yang paling penting, yakni melayani Allah dengan melayani sesama kita, terutama anggota keluarga kita sendiri. 10 perintah Allah memerintahkan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini sebagai perintah pertama dengan sebuah janji bagi mereka yang mentaatinya, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Efesus 6 ayat 2-3. Marilah kita rawat orang tua kita dengan hormat dan syukur. Semoga budi baik kita sebagai balasan atas cinta yang kita terima dari orang tua. Akhirnya, terima kasih
dan terimalah salam saya. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Maria. Amin.